Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, "Wa nu'minu bi anna Allah Ta'ala yuhibbu awliya'ahu wa hum yuhibbunah." Kita beriman bahwasanya Allah Ta'ala yuhibbu, mencintai. Allah Ta'ala memiliki sifat mencintai awliya'ahu, wali-walinya, awliya'nya, wa hum yuhibbunah, dan mereka pun mencintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kata Rasulullah SAW, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat mencintai. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Maka akan Allah datangkan sebuah kaum yang yuhibbuhum, yang Allah mencintai mereka, wa yuhibbunah, dan mereka pun mencintai Allah. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Wa qasitu innallaha yuhibbul muqsitin, dan berbuat adillah, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wa nu'minu bi anna Allah Ta'ala yarda ma syara'ahu minal a'mali wal aqwali wa yukrihu ma naha anhu minha. Kita beriman bahwasanya Allah Ta'ala meridai apa-apa yang Ia syariatkan berupa amalan dan perkataan, dan Allah Ta'ala tidak menyukai, membenci apa-apa yang Ia larang berupa perkataan maupun perbuatan. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li 'ibadihi al-kufra wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian kufur terhadap nikmat Allah, sungguhnya Allah Maha Kaya, Maha tidak butuh kepada kalian, dan wala yarda li 'ibadihi al-kufra, Allah tidak pernah ridho terhadap kekufuran yang dilakukan oleh para hamba-hambanya. Dan jika kalian bersyukur, Allah akan ridho kepada kalian. Walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum qila qa'udu ma'al qa'idin. Namun Allah tidak menyukai keberangkatan kalian, wahai orang-orang munafik. Fathabbatahum, maka Allah pun melemahkan keinginan kalian. Wa qila qa'udu ma'al qa'idin, dan dikatakan kepada kalian, duduklah bersama orang-orang yang duduk, yaitu orang-orang yang tidak berangkat untuk jihad fi sabilillah. Wa nu'minu bi anna Allah Ta'ala yarda 'anil ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan kita beriman bahwasanya Allah Ta'ala ridha kepada orang-orang yang beriman dan mengamalkan amalan-amalan saleh. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, dzalika liman khasyiya rabbah. Allah Ta'ala ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah. Itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada Rabbnya, yaitu kepada Allah. Wa nu'minu bi anna Allah Ta'ala yaghdabu ala man yastahiqul ghadaba minal kafirina wa ghairihim, dan kita beriman bahwasanya Allah Ta'ala murka. Allah Ta'ala memiliki sifat murka pada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan kemurkaan Allah dari orang-orang kafir dan yang selain mereka. Adh-dhannina billahi dhanna saw, yaitu orang-orang yang memiliki prasangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk. Alaihim dairatus saw, mereka akan mendapatkan giliran dari keburukan-keburukan. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah akan murka kepada mereka. Walakin ma syariha bil kufri sadra fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'adzim. Namun barang siapa yang lapang dada kepada kekufuran, maka atas mereka kemurkaan dari Allah, walahum 'adzabun 'adzim, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Wa nu'minu bi anna lillahi ta'ala wajhan mawsufan bil jalali wal ikrami, dan kita beriman bahwasanya Allah Ta'ala memiliki wajah yang disifati dengan keagungan dan kemuliaan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan kekallah wajah Rabb kalian, Rabbmu,
yang agung dan mulia. Wa nu'minu bi anna lillahi ta'ala yadaini karimataini 'azimataini. Dan kita beriman bahwasanya Allah Ta'ala memiliki dua tangan yang mulia dan agung. Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Bahkan Allah memiliki dua tangan yang terbuka lebar, yang Allah memberikan karunia dengannya kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka tidak memposisikan Allah dengan posisi atau kedudukan yang tepat, kedudukan yang benar. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Padahal bumi seluruhnya ada dalam genggaman Allah di hari kiamat, dan langit-langit akan digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Allah Ta'ala yang maha tinggi atas apa yang mereka persekutukan. Wa nu'minu bi anna lillahi ta'ala 'ainaini ithnataini haqiqataini. Dan kita beriman bahwasanya Allah memiliki dua mata yang hakiki. Liqauli ta'ala wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Berdasarkan firman Allah Ta'ala kepada Nabi Nuh, buatlah kapal dengan kedua mata kami dan wahyu kami. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hijabuhu an-nuru law kashafahu lahraqat sabahatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijab Allah adalah nur, penghalang wajah Allah adalah nur, cahaya. Lau kasyafahu lahraqat sabahatu wajhihi. Andaikan penghalang tersebut dibuka, maka akan terbakarlah pancaran wajahnya, mantaha ilaihi sejauh pandangannya, basarahu minal khalqi. Mantaha ilaihi basarahu sejauh pandangan Allah, min khalqihi, makhluk-makhluknya. Artinya hijab yang menghalangi kita untuk melihat wajah Allah adalah berupa cahaya. Andaikan cahaya tersebut diungkap, andaikan cahaya tersebut disingkap, maka akan terbakarlah makhluk-makhluk Allah semuanya sejauh pandangan Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Wajma'a ahlus sunnati ala anna al-'ainaini ithnatani wa yu'ayyiduhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fid-dajjali innahu a'warun wa inna rabbakum laysa bi'a'warin. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah bersepakat ijma' bahwasanya mata Allah itu ada dua, dan ini dikuatkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Dajjal. Beliau mengatakan innahu a'warun, sungguhnya Dajjal itu buta. Wa inna rabbakum laysa bi'a'warin, dan sungguhnya Rabb kalian itu tidaklah buta. Wa nu'minu bi anna Allah Ta'ala la tudrikuhu al-absaru wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latiful khabir. Dan kita beriman bahwasanya Allah Ta'ala la tudrikuhu al-absar, tidak bisa diungkap oleh penglihatan para makhluk. Wa huwa yudrikul absar, dan Allah mengetahui apa yang dilihat oleh para makhluk. Wa huwa al-latiful khabir, dan Allah itu Maha mengetahui perkara-perkara yang nampak maupun perkara-perkara yang tersembunyi. Wa nu'minu bi anna al-mu'minina yarawna rabbahum yaumal qiyamati. Dan kita beriman bahwasanya kaum mukminin kelak akan melihat Rabbnya pada hari kiamat. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka ketika itu, pada hari itu, berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, karena mereka memandang Rabb mereka. Wa nu'minu bi anna Allah Ta'ala la mithla lahu li kamali sifatihi, laysa kamithli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Dan kita beriman bahwasanya Allah Ta'ala tidak ada
yang semisal dengannya karena sempurnanya sifat-sifat Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal dengan Allah sedikit pun. Wa huwas samiul basir, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa nu'minu bi annahu la ta'khudhuhu sinatun wa la naumun likamali hayatihi wa qayyumiyatihi. Dan kita beriman bahwasanya Allah Ta'ala tidak dihinggapi rasa ngantuk dan juga tidak tidur karena sempurnanya kehidupan Allah Ta'ala dan qayyumiyatihi, dan kemampuannya untuk qayyumiyah, berdiri sendiri. Wa nu'minu bi annahu la yadhlimu ahadan likamali adlihi, dan kita beriman bahwasanya Allah Ta'ala tidak akan berbuat zalim pada seorang pun karena sempurnanya keadilan Allah. Wa bi annahu laysa bighafilin an a'mali ibadihi likamali raqabatihi wa ihatatihi, dan kita beriman bahwasanya Allah, dan karena juga laisa bighafilin, Allah tidak ghafil, Allah tidak lalai dari amalan-amalan para hamba, dikarenakan kesempurnaan raqabah, kebersamaan Allah Ta'ala, wa ihatatihi, dan pengetahuan Allah terhadap para hamba. Wa nu'minu bi annahu la yu'jizuhu syai'un fis samawati wa la fil ardi likamalihi ilmihi wa qudratihi. Dan kita beriman bahwasanya tidak ada yang mampu melemahkan Allah sedikit pun di langit maupun di bumi karena kesempurnaan ilmu Allah dan kekuasaan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya perkara Allah adalah jika Allah menginginkan sesuatu hal, maka Allah mengatakan kun fayakun, maka Allah katakan jadilah, maka akan terjadilah apa yang Allah inginkan. Wa bi annahu la yalhiquhu ta'bun wa la i'ya'un likamali quwwatihi. Dan kita beriman bahwasanya Allah tidak merasakan lelah dan juga tidak merasakan capek karena kesempurnaan kekuatannya. Walaqad khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma fi 6 ayyamin wama massana min lughub. Dan sungguh telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari, dan sama sekali tidak menyentuh kami perasaan lughub, perasaan lelah atau capek. Ai min ta'bin wala iya, yaitu berupa perasaan lelah ataupun capek. Wa nu'minu bi thubuti kulli ma athbatahu Allahu li nafsihi wa athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min al-asma'i was sifati. Dan kita beriman terhadap sahihnya, terhadap benarnya semua apa-apa yang Allah tetapkan bagi dirinya atau apa-apa yang telah ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah disebutkan. Lakinnana natabarra'u min mahdhuraini 'azimaini huma at-tamtsilu ay yaqulu biqalbihi aw lisanihi sifatullahi ta'ala ka sifatil makhluqin wa takyifu ay yaqula biqalbihi aw lisanihi kayfiyatu sifatillahi ta'ala kadza wa kadza. Namun kami berlepas diri dari dua hal yang terlarang, dua hal yang fatal bahayanya, yaitu at-tamthil. Yang pertama at-tamthil. Tamthil adalah seseorang mengatakan dengan hatinya atau dengan lisannya bahwa sifat Allah Ta'ala seperti sifat makhluk. Misalnya mengatakan tangan Allah seperti tangan makhluk, mata Allah seperti mata makhluk, wajah Allah seperti wajah makhluk. Ini adalah tamthil dan ini adalah hal yang terlarang. Wa takyifu, dan yang kedua adalah at-takyif, yaitu seorang mengatakan dengan hatinya atau dengan lisannya kaifiyah sifat Allah adalah begini dan begitu, membagaimanakan sifat Allah. Allah Ta'ala beristiwa dengan cara begini dan begitu. Allah Ta'ala berkehendak
dengan cara begini dan begitu. Ini adalah takyif. Wa nu'minu bintifa'i kulli ma nafahu Allahu an nafsihi aw nafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan kita beriman untuk menafikan setiap apa yang dinafikan oleh Allah tentang dirinya dan yang telah dinafikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang dirinya. Wa anna dzalika an-nafya yatadammanu itsbatan likamali dhiddihi, dan bahwasanya penafian tersebut mengandung isbat, penetapan kesempurnaan dari sifat lawannya. Wa naskutu amma sakatallahu anhu wa rasuluhu, dan kami diam terhadap sifat-sifat dan nama-nama yang Allah diam terhadapnya dan Rasulullah SAW juga diam terhadapnya. Wa nara anna sayra ala hadha tariqi fardun labudda minhu. Kita beriman, kita memandang bahwasanya menjalani metode yang demikian ya terhadap nama dan sifat Allah adalah wajib dan harus untuk dilakukan. Wa dzalika li anna ma athbatahu Allah li nafsihi aw nafahu anha subhanahu fa huwa khabarun akhbarallahu bihi an nafsihi. Karena apa yang Allah tetapkan tentang dirinya dan Allah nafikan tentang dirinya adalah kabar yang Allah kabarkan tentang dirinya. Wa huwa subhanahu a'lamu bi nafsihi wa asdaqu qila wa ahsanu haditsan wal ibadu la yuhituna bihi ilman. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala paling mengetahui tentang dirinya dan yang paling jujur perkataannya dan yang paling baik perkataannya, dan para hamba sama sekali tidak bisa mengetahui semua ilmu tentang Allah. Wa ma athbatahu lahu rasuluhu aw nafahu anhu fa huwa khabarun akhbara bihi anhu wa huwa a'lamun nasi bi rabbih wa ansahul khalqi wa asdaqahum wa afsahuhum. Dan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau apa yang dinafikan oleh Rasulullah SAW dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, bahwa khabarun adalah kabar yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, dan sedangkan beliau adalah a'lamun nas bi rabbih, manusia yang paling mengetahui tentang Rabb-nya, tentang Allah. Wansaul khalqi, dan manusia yang paling tinggi semangatnya untuk memberikan nasihat kepada orang lain. Wasdaqahum, dan yang paling jujur perkataannya dan yang paling fasih perkataannya. Fa fi kalamillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam kamalul ilmi was-sidqi wal bayani fala udhra fi raddihi aw taraddudi fi qabulihi. Maka dalam perkataan Allah Ta'ala dan perkataan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala terdapat kamalul ilmi, kesempurnaan ilmu dan kejujuran yang paling tinggi dan penjelasan yang paling jelas. Fala udhra, maka tidak ada udhur untuk menolaknya ataupun untuk meragukannya fi qabulihi, untuk menerima perkataan tersebut.